Gara-gara dia fitnah kita, kena balanya. Haleluya. Iya, kayak Pak Saifuddin. Dia itu, dia strike itu. Semua Kristuber. Dia strike. Katanya rugi dia berapa ratus dolar. Gak tahu lah, berapa ribu dolar, gak tahu. Dia strike tuh semua. Termasuk saya. Haleluya. Haleluya. Sampai ada yang dibekukan. YouTube-nya dibekukan, subscribe-nya udah 400.000 bukan sama sekali, karena langsung strike 3. Puji Tuhan, saya nggak jarang ngambil punya dia karena mau viralkan masalah ya telekonferensi itu aja, saya pikir, bukan karena saya punya kemampuan sendiri untuk itu kan. Iya bener. Haleluya. Jadi rupanya dia juga di strike 2. Ancam-ancaman sekarang. Nah, jadi saudara, tabur tua ya artinya. Haleluya. Kalau kau tabur yang baik sama orang, kau tua yang baik. Amen. Iya, saya baru ketemu Pak Joshua itu, saya bilang, perlu nggak saya telepon ini sini, katanya. Nggak, saya nggak minta bantuan. Nggak usah telepon. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Amen. Betul terjadi dalam waktu singkat. Terjadi, saudara. Ada lagi satu lagi, tapi nggak layak aku ceritakan. Semua pastikan ada di tempat duduk masing-masing dan pastikan semua ada di dalam kerajaannya, di dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Saudara, bumi ini milik Yesus. Tetapi tidak semua bumi ini dipenuhi kerajaannya. Kerajaannya ya itu memenuhi kehidupan orang percaya. Di mana ada orang percaya, di situ ada kerajaan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, bumi ini milik Tuhan, dunia milik setan. Tapi tidak semua bumi ini dipenuhi kerajaannya. Di mana ada orang percaya, di situ ada kerajaan. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah
makmur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Roh Kudus ambil alih pesana domba Allah hari ini, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga hidup kami tidak lagi diikat, dibelenggu, ditekan oleh situasi kondisi keadaan yang sulit. Karena kami tahu yang membuat sulit bukanlah Tuhan, tapi hati pikiran kami seringkali tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu hari ini kami serahkan hati pikiran kami sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kami serahkan bukan harta kami, benda, tetapi yang kami serahkan terutama adalah pikiran hati kami kepada Dia. Roh Kudus ambil alih, urapi hamba-Mu supaya kebenaran firman disampaikan dan mereka dimerdekakan. Kalau ada di antara mereka yang datang mungkin membawa virus tertentu atau coronavirus, in Jesus name, mati. Is dead in Jesus name. Tidak ada yang berkuasa di sini selain Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalaupun mereka ada yang datang bawa sakit tertentu, dalam nama Yesus sembuh, sehat. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bila anak itu datang memerdekakan, orang itu benar-benar merdeka. Haleluya. Yang sakit perut sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit kepala sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit pinggang sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit gelangan di pergelangan tangan kiri sembuh dalam nama Yesus. Yang penyakit-penyakit di kaki sembuh dalam nama Yesus. Asam urat sembuh dalam nama Yesus. Asam lambung sembuh dalam nama Yesus. Segala yang nama-nama asam sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sakit kepala, pusing-pusing sembuh dalam nama Yesus. Darah tinggi, darah rendah sembuh dalam nama Yesus. Gula sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus sembuh semua. Tidak ada yang sakit-sakitan, sehat walafiat. In Jesus name, dalam nama Yesus. Darah mereka mengalir lancar ke seluruh areal hidupnya. Karena kami percaya ketika seseorang dipenuhi kuasa Tuhan, dialirin darah Yesus, maka darah mereka sehat. Ketika darah seseorang sehat, maka sehatlah tubuhnya. Tuhan Yesus urapi kami. Darah kami dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga ada imunitas ilahi yang mampu mengalahkan segala virus. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, layakkan aku menyampaikan sabda ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang meriah. Haleluya. Ini bagus posisi berdirinya. Kemarin yang Kamis ibadah pertengahan minggu tuh, yang nonton udah hampir 7.000, banyak yang komen 6 orang jemaatnya katanya. Ini berapa lihat nih? Gua terhitung banyaknya. Haleluya. Makanya kalau Kamis malam berdirinya di sini. Haleluya. Karena semua di belakang. Ini memang udah penuh. Saya minta juga di zoom begini. Ini sampai kemarin ada orang nih. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Haleluya. Ingat yel-yel kita. 3, 2, 1. Tidak kecut, tidak tidur, tidak mundur. Maju terus, maju dalam Yesus. Saudara, waktu kita pelayanan anak jalanan yang bisa mengucapkan Pancasila dengan benar, kita kasih hadiah. Lihat di YouTube-nya ya. Besok yang bisa yel-yel ini tanpa salah satu huruf, koma pun, titik, akan dikasih hadiah. Jadi di rumah hafal ya. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar karena tidak ada yang sukar bagi orang percaya. Haleluya. Shalom. Awat pagi. Silakan duduk. Siang ternyata. Saking semangatnya ya. Sudah jam 12:15. Jam 12 siang. Haleluya. Saudara, tadi saya udah persiapkan khotbah, tetapi waktu lagu pertama
tadi kita nyanyikan, Tuhan kasih kepada saya impresi ya. Impresi itu beda dengan wahyu, itu beda dengan ilham. Karena kalau ilham itu biasanya Muhammad Ilham. Kalau wahyu biasanya Wahyu Santoso. Jadi ilham ada tingkatannya ya. Ilham, wahyu itu udah tingkat tinggi, saudara. Ya. Nah, jadi impresi itu di sini gitu. Kalau wahyu itu di sini dalam roh kita. Haleluya. Iya. Kalau ilham di mana, Pak? Hampir dekat-dekatan lah itu. Iya, susah saya jelaskan. Kalau ku jelaskan pun nanti malah jadi perbantahan bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita baca langsung di Ibrani 12 ayat 28. Nah, ini jangan, kalau lain kali ini jangan sampai kelihatan ya merek-mereknya ya, karena kita nggak endorse. Ya ngapain? Nggak dikasih apa-apa. 3, 2, 1. Jadi syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan haleluya. Kenapa ayat ini muncul, saudara? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kenapa, saudara, ayat ini muncul? Ya, kita baca ayat yang sebelumnya. Ya, yang sesudahnya, maksudnya yang di atas. Ya, sebelumnya, betul. Saya udah bilang sebelumnya, dikritik lah. 3, 2, 1. waktu itu saudara mengucapkan bumi, tetapi sekarang yang menjadi satu karena Allah mengucapkan bukan hanya bisa melainkan haleluya. Jadi saudara, kalau sekarang banyak orang tergoncangkan hidupnya, itu nggak usah kita pusing mikirinnya, karena memang Alkitab sudah mengatakan nanti aku akan menggoncangkan bumi ini. Haleluya. Ya, bukan bumi saja, melainkan langit juga. Tapi puji Tuhan sekarang masih bumi ya, langit belum. Kalau udah langit digoncangkan, udah jatuh bulan, jatuh matahari, mampus kita semua. Ya, ini masih bumi ya. Coronavirus kan sudah membuktikan menggoncangkan bumi. Ya, tetapi kita orang percaya tidak kena coronavirus. Saya, istri saya, anak-anak saya, jemaat tidak boleh kena coronavirus. Saya hardik coronavirus, bukan dari Indonesia, bukan dari bumi, tapi dari istri, anak-anak saya, dan dari jemaat di tempat ini. Tidak boleh ada yang kena coronavirus. Amin yang kencang. Like power, like sun. In Jesus name. You know. Jadi begitu bapaknya, begitulah anaknya. Ini bapaknya sudah begini anaknya. Kenapa? Sakit perut. Haleluya. Tadi ibu ini sakit perut, puji Tuhan. Udah sembuh kan? Iya, luar biasa. Sembuh dia. In Jesus name, sembuh. Haleluya. Iya. Percaya Bu, nggak sampai ke belakang. Tenang. Sampai selesai saya khotbah, dia masih tahan. Tenang di situ saja. Amin. Aman. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu kepada kita akan tergoncang bumi ini. Tetapi saudara, ada janji Tuhan buat kita anak-anaknya. Baca ayat yang berikutnya. Haleluya, ini janjinya. Iya, next maksud saya, ayat berikutnya, ayat bawah. Yang tadi dong. Iya dong. Haleluya. Haleluya. Kalau orang udah makin berumur memang agak. 3, 2, 1. Stop. Jadi saudara, ungkapan satu kali lagi itu mengacu kepada ayat 26 tadi, yaitu apa? Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Yang dapat digoncangkan tadi, bumi tadi yang dapat digoncangkan. Terus yang nggak tergoncangkan apa? 3, 2, 1. Ayat 28. Ini yang tak tergoncangkan. Terus ayat 28. 3, 2, 1. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita bersyukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang benar. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ada yang bilang si Risulis sesat.
Sedangkan saya percaya Yesus Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi. Haleluya. Justru yang nggak percaya Yesus Tuhan Allah itu yang sesat. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tadi saya sudah katakan, bumi ini milik Tuhan, dunia milik setan. Karena dunia tidak diciptakan Tuhan, Tuhan hanya menciptakan bumi. Haleluya. Baca ayat Alkitab baik-baik, pasti Anda mengucapkan amin. Haleluya. Tapi kalau nggak baca Alkitab baik-baik, apa bedanya dunia dengan bumi? Beda. Bumi itu. Dunia ini semua dunia. Haleluya. Semua dunia milik iblis. Tapi bumi milik anak-anak Tuhan. Jadi setan tidak boleh di bumi harusnya. Dia hanya di udara. Makanya roh-roh di udara. Dia nggak boleh nginjak bumi. Makanya ada orang-orang yang pernah melihat setan, dia bilang itu nggak nginjak bumi, kuntilanak. Dia nggak boleh di bumi. Masuk akal juga, aku pikir ini baru dapat saya. Enggak saya simpan. Lah, baca Efesus 6. Segala pemerintah, penguasa, roh-roh jahat dia nggak boleh nginjak bumi karena bumi bukan milik. Wih, dapet loh. Bumi bukan milik setan, dunia. Nah ini dunia ini boleh. Dunia ini namanya kalau pembangunan apa ya? Dunia enggak dunia apa? Dunia itu, dunia pendidikan, dunia macam-macam lah. Dunia hukum, haleluya. Bukan nggak ada bumi hukum, bumi nggak ada, bumi pendidikan nggak ada, haleluya. Karena bumi itu punya anak-anak Tuhan, haleluya. Jadi setan nggak boleh tinggal di bumi. Jadi Anda harus percaya bahwa setan tidak bisa di bumi, haleluya. Makanya banyak orang yang melihat setan itu dibilang kakinya nggak nginjak bumi karena nggak boleh. Haleluya. Cuma ada satu setan yang kurang ajar, namanya setan ngesot, suster ngesot. Itu kurang ajar. Itu kurang ajar bener tuh. Itu melawan kodrat. Tapi itu kan hanya hayalan. Mana ada suster ngesot. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi tidak semua bumi itu dipenuhi kerajaan Allah. Tetapi di mana ada anak Tuhan yang diurapi, di situ ada kerajaan Allah. Maka tempat itu tidak akan tergoncangkan. Anda ingat waktu tsunami 2004? Haleluya. Mau buru-buru saya. 2004. Haleluya. Saya ke sana waktu tsunami. 3 hari tsunami saya ke sana. Tidur dekat-dekat mayat. Haleluya. Herman P mana? Tanya saja. Pas lagi tidur gini sama si Herman, Pak, bau Pak. Weh, mayat lagi gini. Pindah lagi, mayat lagi. Pindah lagi, mayat lagi. Jadi lihat-lihat mayat itu udah biasa. Haleluya. Ya. Jadi semua akan digoncangkan. Semua akan digoncangkan. Haleluya. 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 Tetapi ingat, ada anak-anak Tuhan yang tinggal di Banda Aceh. Waktu itu saudara, Tuhan gerakkan mereka untuk naik ke gunung. Haleluya. Dan waktu tsunami datang, mereka nggak tahu. Waktu mereka turun pagi-paginya, sudah banyak mayat-mayat hancur. Mereka bingung. Jadi kalau di dalam diri kita ada kerajaan Allah, walaupun semua bumi digoncangkan, kita tidak tergoncangkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadi jangan takut tsunami, jangan takut tornado, jangan takut angin topan. Takutlah akan Tuhan. Maka hidupmu akan selamat. Haleluya. Karena kita sudah ada di dalam kerajaan tak tergoncangkan. Ini pasti. Bukan lagi mudah-mudahan. Ini A1 pasti. Haleluya. Di kepolisian itu A1 istilahnya pasti. Ya. Karena itu saudara, apa yang kita lakukan? Marilah kita mengucap syukur. Haleluya. Sulit kadang-kadang kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tidak merasakan kerajaan itu. Tapi kalau kita merasakan kerajaan itu, kita mampu mengucap syukur. Haleluya. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Haleluya. Maksudnya kita hormat itu saudara, bukan gaya kita yang hormat, tapi hati kita yang hormat. Karena di dalam ajaran Yesus itu menyembah, memuji Tuhan tidak harus pakai liturgi yang baku. Kalau saya dulu Islam kan harus begini, Allahu Akbar, baru begini, baru
ini ruku baru sujud, naik lagi seterusnya dan sebagainya ya. Bacaannya pun berbeda-beda. Tapi setiap rakaat harus ada bacaan Al-Fatihah, nggak boleh tidak. Harus ada. Ya. Jadi kalau sholat itu nggak pakai bahasa Arab, itu batal. Harus pakai bahasa Arab. Bener? Iya. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang mualaf nggak tahu bahasa Arab, ayo loh. Belajar bahasa Arab dulu ya. Di sini yang mau mualaf belajar bahasa Arab dulu. Yang di ujung sana kayaknya ada mau mualaf. Belajar bahasa Arab dulu. Minimal 7 hari 7 malam gitu. Haleluya. Karena memang sholat harus bahasa Arab. Nah, kalau doa boleh Arab Indonesia boleh, Arab Inggris boleh. Nah, kalau doa, tapi kalau sholat nggak boleh, harus bahasa Arab. Haleluya. Ya, saya nggak mau lanjutin, itu terserah saudara memikirkan apa maksudnya. Iya, haleluya, saudara. Makanya di dalam kekristenan ini, saudara, di ajaran Yesus ini kita hormat kepada Tuhan dalam menyembah memuji, bukan karena gerakan tangannya harus sama, bukan. Tapi hati kita harus sama, semua tertuju kepada Yesus. Pikiran kita harus sama, semua tertuju kepada Yesus. Pak, kenapa khotbah sambil maju-maju? Biar tahu banyak orang yang hadir. Iya kan? Haleluya. Memang kalau udah jadi artis ini disorot terus. Iya. Kalau judulnya Rizky Lubis makan bakso, nggak ada yang nonton. Rizky Lubis mau dibunuh, langsung puluhan ribu 2 menit. Iya, suka kali orang celakanya saya gimana. Tapi sebagian itu yang memang cinta kita. Iya, cinta kita. Kadang-kadang dia bilang, puji Tuhan Pak, saya pikir kenapa rupanya orang yang kerasukan yang mau bunuh. Haleluya. Iya, orang mau kerasukan mau bunuh gini. Lihat videonya, serem loh. Naomi, kenapa saya ajak dia? Supaya dia tahu bagaimana ngusir setan. Iya. Orang kalau nggak paham ngeri kemarin. Haleluya. Setannya ini setan sadar soalnya. Apa lu? Hah? Kita main? Hah? Oh, setan sadar. Ngeri. Haleluya. Kita harus tahu cara memainkannya dalam roh. Haleluya. Sehingga orang itu tunduk dan akhirnya nyerah dia. Haleluya. Muntah darah, banyak darahnya. Lihat di YouTube-nya nanti ada darah. Itu bukan darah anak domba. Bukan. Itu darah setan. Darah setan itu. Jadi jangan saudara, ini dari Tuhan. Jangan saudara pikir nggak ada darah setan. Ada. Darah yang dialirkan oleh setan. Tapi bukan berarti darah itu turunnya dari tubuh setan. Bukan. Darah yang karena perbuatan-perbuatan yang setan buat. Telur orang kau curi, ya kan? Nah, babi orang kau curi, ya. Ayam orang kau curi, kan kau makan jadi darah. Itu darah setan. Pak, saya sudah sering mencuri. Sekarang dengan darah Yesus bersih. Haleluya. Haleluya. Karena jika kau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Dan mengampuni segala dosamu. Semerah kerbiji dosamu dia putihkan seperti salju, semerah ikan kesumba dia putihkan seperti bulu domba. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk melayani. Haleluya. Makanya Yesus selalu bilang, come. Kenapa come aja? Supaya cepat, singkat gitu loh. Karena kalau dilanjutkan nanti salah. Iya, jadi di sini kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya kita harus mengucap syukur dan kita beribadah. Harus beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat. Haleluya. Jadi hormat bukan harus begini. Iya, bisa aja kau nyanyi begini-gini. Yang penting hatimu hormat. Haleluya. Tapi kalau gini-gini Pak, terlalu lah. Itu kayak zaman dulu waktu saya, lilin-lilin putih, terimalah salamku. Itu. Jadi kita harus rombak roh agamawi. Haleluya. Karena yang membuat Yesus dibunuh, ya, itu bukan karena kebencian setan awalnya, karena roh agamawi, si Farisi, si Saduki, si ahli Taurat. Itulah namanya politik agama. Agama dijadikan politik. Yesus mati karena politik agama. Haleluya. Indonesia kalau agama masih dijadikan politik, habis. Bisa ke Afghanistan. Karena negara kita bukan negara agama.
negara kita berdasarkan Pancasila. Haleluya. Ayo, Anda masih hafal nggak Pancasila? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Tuhan Allah kita yang Maha Esa, bukan tiga. Haleluya. Karena Pancasila Tuhan Allah yang Maha Esa. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Karena banyak fitnahan, Tuhan kita 3 lah, 4 lah, 7 lah. Haleluya. Iya. Jadi harus datang kepada Tuhan dengan berkenan dan hormat. Haleluya. Takut bukan takut seperti ngeliat setan, bukan. Takut itu artinya saudara, Anda benar-benar sama Tuhan itu disiplin gitu loh. Iya, disiplin sama Tuhan. Iya, anak-anak sekarang susah kalau diajak disiplin. Iya. Saya kenapa si Daniel tuh saya ajak walaupun dia nggak berfungsi kadang-kadang ke tempat orang-orang tertentu yang pangkatnya jenderal-jenderal. Biar dia tahu. Iya, saya bilang, Pak Jenderal, gaji itu berapa itu? Itu yang honor di sini. Cuma 4 juta Pak, UMR aja. Nah itu nih, tuh lihat. Ini dia nanti bulan ini minggu ini bisa dapat 8 juta ya. Iya. Saya harap jangan nuntut lagi dong. Karena 3 itu udah hasil. Haleluya. Iya. Jadi saya bilang, lihat tuh. Cuma begitu nih. Datang lagi kadang-kadang. Kalau itu jenderalnya itu memang orang yang suka bercanda, memang kesepian, begitu-gitu terus ya. Ambil air minum, lagi minum gini, bener sama Daniel. Tambah lagi, tambah. Kau minum air panas terus kau Daniel, kata jenderal tuh minum. Kasih lagi dia. Wah udah kasih lagi. Iya, bentar-bentar minta makanan, bentar-bentar minta ini. Haleluya. Saya bilang harusnya kok gitu Daniel sama Bapak. Saya bilang kemarin sama dia, nah coba cari di Google yang bisa dipencet dari kamar Bapak kedengaran ke kupingmu. Haleluya. Bener saya bilang sama dia, kan saya nggak bohong-bohong. Dia langsung begini. Aku kalau ngeliat Daniel gini ngeri. Kenapa? Karena mata kami sama. Like father, like son. Bener kan? Iya. Saya nggak usah harus ngaku dia anak saya, dia nggak usah harus ngaku bahwa saya papanya. Kami jalan berdua orang langsung tahu ini anakmu. Anak Tuhan pun begitu. Kalau kau lagi jalan orang nggak perlu tanya-tanya kau anak Tuhan atau bukan. Orang sudah tahu kau anak Tuhan. Dari gayamu, dari cara bicaramu. Haleluya. Kalau semua kebun binatang keluar dari mulutmu, yang ada di kebun binatang, sekarang mulut orang besar tuh. Keluar harimau, babi, dari sini bisa keluar babi. Iya. Ada yang agak kecil, selalunya dibilang kecoa bangsat. Itu agak kecil tuh mulutnya. Tapi ada yang besar, babi. Gede banget tuh mulutnya ya. Babi keluar. Haleluya. Jadi saudara, kita itu harus tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Itulah namanya beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam situasi kondisi yang digoncang ini, apa yang harus kita buat untuk mempertahankan diri kita ini? Mari kita baca di dalam Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Nah, besok merek-mereknya ini dibuang ya. Saya sembunyikan. Kemarin saya taunya waktu kita live, tolong Pak itu merek-mereknya jangan. Lumayan loh kalau yang nonton sampai 100.000. Iya, mereknya laku. Kalau Pak Tanjung mah dia nggak peduli. Haleluya. 3, 2, 1. Saya lihat paling 15 orang yang ikut baca. Padahal yang hadir ini banyak. Haleluya. Ikut baca semua. Jangan difitnah kita. Bukan apa-apa. Kalau dia fitnah kita, saya diberkati, kan kasihan yang fitnah doang. Iya, sebenarnya kita makin dipitnah makin diberkati. Tapi kan kita harus mengasihi orang. Jangan sampai gara-gara dia fitnah kita kena balanya. Haleluya. Iya, kayak Pak Saifuddin. Dia itu dia strike itu semua Kristuber. Dia strike, katanya rugi dia berapa ratus dolar, nggak tahu lah, berapa ribu dolar nggak tahu. Dia strike tuh semua, termasuk saya. Haleluya.
Haleluya. Sampai ada yang dibekukan. YouTube-nya dibekukan, subscribe-nya udah 400.000, 500, dibekukan sama sekali. Karena langsung strike 3, puji Tuhan saya nggak jarang ngambil punya dia karena mau viralkan masalah ya telekonferensi itu aja saya pikir. Bukan karena saya punya kemampuan sendiri untuk itu kan. Saudara, semua ya strike. Saya lihat kemarin salah satu channel Favel 88 itu. Saya udah konfirmasi, betul nggak dijawab-jawab, berarti terjadi benar. Saya konfirmasi, iya benar. Haleluya. Jadi rupanya dia juga di-strike. 2, ancaman-ancaman sekarang. Jadi kalau kau nggak buka itu semua, aku. Tapi harusnya salah nih ya. Jadi dihapus mungkin semua. Haleluya. Jadi sama Daniel jangan ada punya yang itu. Iya. Jadi saudara, tabur tua ya artinya. Haleluya. Kalau kau tabur yang baik sama orang, kau tua yang baik. Amen. Iya. Saya baru ketemu Pak Joshua itu, saya bilang, perlu nggak saya telepon ini sini katanya. Nggak, saya nggak minta bantuan. Nggak, gak usah telepon. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Amen. Betul terjadi dalam waktu singkat. Terjadi saudara. Ada lagi satu lagi, tapi nggak layak aku ceritakan. Iya, langsung terjadi. Makanya jangan main-main sama orang benar. Haleluya. Haleluya. Iya, bukan masalah murtadin, masalah Kristen sejak lahir. Nggak peduli, Tuhan nggak peduli murtadin, Tuhan nggak peduli orang Kristen sejak lahir. Tuhan hanya butuh orang-orang yang mau hidup benar. Amen. Dia nggak perlu, nggak ada istilahnya, karena saya murtadin, saya lebih tinggi derajatnya. Enggak, saya pun murtadin. Iya, bukan berarti saya lebih tinggi derajatnya dari saudara, tidak. Malah seharusnya yang lebih bagus saudara-saudara ini. Iya, sejak lahir. Iya, sejak lahir Anda tidak pernah mendoakan Muhammad. Iya, kalau saya dulu kan doakan terus. Iya, harusnya Anda yang lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berikan sorak-sorak. Jadi situasi keadaan yang menggoncangkan ini, Anda harus melakukan ini dalam hidup Anda. Haleluya. Anda harus menyatakan kebenaran Allah dalam dirimu. Loh, Pak, gimana Pak menyatakan kebenaran Allah dalam diri kita? Gini loh, ketika firman Tuhan kau hidupi, hidupmu berubah, kau sedang menyatakan kebenaran. Haleluya. Jadi orang nggak dengar omonganmu, orang lihat hidupmu aja. Karena hidup kita itu lebih kuat berbicara daripada mulut kita. Haleluya. Siapa laki-laki yang nggak pengen punya istri 27? Saya yakin. Tapi karena ada kebenaran Allah dalam diri orang percaya, dari dalam diri anak-anak Tuhan, walaupun dia ada kesempatan untuk kedip mata, tapi dia ingat apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipindah untuk cari dua. Bukan dicerai, karena ada orang bilang yang penting jangan cerai, dua boleh. Haleluya. Saya nggak sebut lah itu namanya. Anda tahu sendiri orang. Haleluya. Iya, kita nggak boleh. Jadi apakah kita langsung mati? Tidak. Tapi kita menghidupi firman setiap hari. Makanya pagi-pagi waktu subuh itu langsung doa menyembah Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar. Bahasa Arab boleh? Boleh. Tapi kalau di Indonesia jangan bahasa Arab lah. Nanti katanya penistaan, nggak usah lah. Padahal bahasa. Yang penistaan, padahal bahasa. Ya gimana kalau orang Arab lagi ke Indonesia? Iya, mana bisa bahasa Indonesia? Pasti dia bilang dong Yesus Akbar, betul nggak? Iya dong, mana bisa dia bahasa Indonesia? Haleluya, Yesus Maha Besar kan? Iya, jadi ya nggak tahu lah. Bingung juga saya, kadang-kadang saya pikir Tuhan cepat dipanggil lah saya pulang ke rumahmu. Tapi saya lihat lagi istri saya, anak-anak saya masih kecil-kecil, aduh. Haleluya. Sampai pernah saya mau pindah ke Amerika, tanya istri saya, kita pindah aja lah ke Amerika, jual semua ini. Terus istri saya bilang, nanti kalau Pak Tanjung marah, juga. Ya kan nanti saya disumpahi saudara.
Giliran kami udah rame ditinggalin. Haleluya. Giliran kami dikit delus-elus. Pendeta banyak begitu, saudara. Waktu jemaatnya dikit, giliran udah 2000, nggak peduli, lu mau lari-lari kayak lu. Ya orang lari 100 masih nggak kelihatan kok. Iya. Kalau jumlah 60 begini malah lari 2 udah ketahuan. Iya. Saya aja tahu kalau Mama Natalika datang lagi nggak datang, saya tahu. Lah, coba kalau udah 2000 nggak mungkin saya ngeliatin dia terus. Emang dia gimana? Karena sedikit begini maka saya liatin. Ada dia. Iya, setiap saya khotbah dia yang selalu saya lihat. Itulah hatiku kepadanya. Ya, ibu-ibu yang sering kupeluk cuma dia. Lah, di depan istriku dia nggak cemburu. Kalau orang lain kupeluk dia cemburu. Nah, itu harus tahu kita. Haleluya. Haleluya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kau harus nyatakan kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Kalau kau udah menghidupi firman, wah, iman itu mulai. Haleluya. Iman itu membesar, membesar. Nggak sebesar biji sawi lagi, sebesar biji durian. Haleluya. Iya. Dan memimpin kepada iman. Jadi kalau udah iman bertumbuh, terus hidupmu dipimpin itu. Dipimpin iman kepada iman lagi. Wih, gimana itu jelasin? Aku juga bingung. Aku aja pendeta bingung, apalagi lu. Yang bisa jelasin hanya orang yang mengalaminya. Haleluya. Tapi saya coba berusaha untuk menjelasin. Karena banyak pendebat-pendebat nanti, ya kan? Jadi ya, ketika kita membangun hidup kita dengan firman itu terus kita hidupi, maka disitulah iman itu berakar, bertumbuh dan membesar. Haleluya. Haleluya. Dan setelah iman itu membesar, kita dikuasai iman. Dan iman itu memimpin kita. Kok memimpin kepada iman lagi? Ini. Haleluya. Jadi maksudnya kita itu sudah punya iman yang besar, dipimpin lagi kepada iman, artinya terus naik dan naik dan naik. The next level. Haleluya. 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 Iya, kalau saya lihat istri saya dari sini dia besar nih. Tapi kalau saya naik tiang listrik, malah itu di ajaran kami dulu, itu ngeliat tiang listrik itu makruh. Ya nggak boleh. Iya, jadi kalau nggak lihat dapat pahala gitu. Jadi kalau saya naik tiang listrik nih, saya lihat dia kecil. Haleluya. Jadi kalau imanmu makin tinggi, bertumbuh, masalahmu dulu yang besar, kau lihat jadi kecil. Haleluya. Percuma mata dua melek, tapi imannya mati. Iya, biar mata buta asal iman hidup, dia bisa lihat jalan. Saya yakin dia lihat jalan. Dia tahu uang 1000 sama uang 1000. Iya. Haleluya. Makanya saudara memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya. Jadi orang benar tidak hidup oleh uang, orang benar tidak hidup oleh harta, oleh pangkat, oleh rekan-rekan, tidak. Orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kau ya menjadi orang benar, walaupun kau di tempat sepi hanya sendiri, kau di hutan, kau tetap hidup dipelihara Tuhan. Amin. Iya. Terbukti kan Elia kan? Haleluya. Di Sungai Kerit, betul nggak? Iya, nggak ada makanan apa-apa. Datang kan burung gagak ngasih makan dia. Kau nggak tahu burung gagak ya? Burung gagak itu burung yang sangat apa namanya? Buas. Itu nggak bisa itu kalau ngeliat daging. Tapi kalau Tuhan yang suruh dia nggak mau korupsi. Iya. Betul. Tuhan suruh bawa ke Elia 2 ons dia bawa. Enggak, dia kutik-kutik. Haleluya. Karena biasanya kalau kita titip uang, titip makanan itu bisa berkurang. Tapi kalau titip omongan ditambah-tambahin. Bener. Iya, cobalah kau titip omongan ke orang lain. Tadi tambah-tambahin dia. Tapi kalau titip uang bisa kurang. Tapi ini walaupun dia ini burung buas, binatang buas, dia takut sama Tuhan. Kadang-kadang ada orang-orang itu lebih buas dari binatang. Dititip, dikentit, dititip, dikentit, dititip, dikentit. Haleluya. Korupsi. Iya. Tapi cerita agama luar biasa. Tapi kasus korupsi. Asal udah korupsi, udah pakaian keagamaan.
Waduh. Pakaian kebesaran kalau udah korupsi. Iya. Seolah-olah udah bertobat. Nanti korupsi lagi. Haleluya. Puji Tuhan lah, saya nggak bisa korupsi. Karena nggak ada yang mau saya korupsi. Apa yang mau saya korupsi? Haleluya. Jadi terhindarlah saya dari korupsi tadi. Iya, saya lihat aja duduk di tepi Sungai Kerit. Oh, datang burung gagak. Kemarin saya udah bingung gimana ini, mah tenang aja kata dia. Ya udah tenang aja. Datang burung gagak. Beres ini. Karena nih Senin dia harus terima 10 juta. Iya, karena tanggal 10 lewat. Nah, bayar listrik semua uang belanja harus minimal 10 juta. Wih, berarti pendeta gajinya besar. Yang paling besar gaji orang adalah gaji pendeta. Makanya jangan takut jadikan anakmu jadi pendeta. Maka aku bilang, saya dinilai kau jadi pendeta, tapi harus pendeta yang diurapi. Jangan yang kurapi. Jadi kok yang kurapi itu susah, kurapan. Haleluya. Iya, nanti kayak Yaya Waloni lagi. Haleluya. Itu nggak boleh itu dihina-hina Roh Kudus. Roh Kudus jangan dibuat jadi Roh Kudis. Haleluya. Iya, kalau kita diurapi ya, luar biasa. Iya, tapi kalau pendeta kurapan, ngeri. Kemarin itu orang-orang yang itu, lihat mata saya, lihat. Langsung dong, gua cucunya haji ini. Nggak peduli gua mau berapa kali lu ke haji, silakan aja. Oh, gua bilang hancur dia. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, dalam situasi goncangan-goncangan ini, kau harus benar-benar membangun hidupmu. Amin. Haleluya. Pak Hendrik dengar nggak? Nah, dengar dia, lihat. Dia serius kalau dengar khotbah. Iya, sampai gini-gini dia. Iya, iya, jadi orang benar itu, dia itu tidak peduli situasi kondisi sebelum apa, karena dia tahu dia tidak hidup dari kondisi situasi, dia hidup dari Tuhan. Sore-sorenya mana? Ada lagi pendeta ngejek-ngejek. Ada katanya hamba Tuhan. Kalau dia bilang haleluya nggak dijawab cumannya haleluya, cuma 5, aku 5, haleluya. Iya, itu supaya rohmu yang tadi ngantuk-ngantuk tidur, ini ada aliran listrik ini. Lah, orang sering yang kudoai, apa yang kau rasakan? Kayak aliran listrik, Pak. Iya, ada energi roh. Haleluya. Ya kalau nggak mana bisa menarik? Iya, kan saya harus menarik. Iya, kalau ular kecil cari makannya begini. Tapi kalau ular besar pernah ditemukan itu dulu ya, masuk TV itu udah besar kali tuh, 400 kilo ularnya, nggak bisa gerak, kok bisa hidup bertahun-tahun. Ternyata setelah diintip terus, setiap kodok lewat disedot. Lipan, iya, ular kecil disedot sama dia. Makanya kok jadi yang gede, ular gede. Ini bukan ular beneran, saudara. Kalau rohmu besar, kok nggak pala kerja keras lagi? Nggak pala kerja keras. Haleluya. Cukup kau. Nah, masuk tuh. Haleluya. Kenapa? Karena orang benar akan hidup oleh iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Baca 2 Korintus 5 ayat 7. Makanya lu, iman itu seperti apa sih? 2 Korintus 5 ayat 7. 3, 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Thomas bilang begini, hei, kalau memang engkau Tuhan, coba izinkan aku mencucukkan jari tanganku ini ke telapak tanganmu. Dicucuk, nggak mau dia nyucuk nih, nggak mau. Tapi dia langsung bilang, benar kau Tuhan dan Allah. Haleluya. Tapi Tuhan bilang apa? Karena kau melihat, kau percaya. Berbahagia nggak melihat, tapi percaya. Haleluya. Ini dikit-dikit, mana buktinya? Mana buktinya? Emang gua ini hakim apa? Emang di pengadilan? Nggak usah perlu bukti, lu percaya aja. Haleluya. Lu percaya aja. Amin. Bahkan kadang-kadang saya heran tuh, kata Pak Tanjung, Pak Obaja dulu, nggak tahu masih hidup atau enggak. Dulu kepalanya botak.
Iya, dia doain tiap pagi, tumbuh rambut, tumbuh. Padahal udah usia 60 tahun. Itu kan ajaib tuh bisa tumbuh rambut. Coba kalau ada yang bisa numbuh rambutku ini. Mau aku ngasih 40 juta, bener, tumbuh bener loh. Rapi gitu kayak anak muda. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Haleluya. Bukan karena, jadi nggak perlu melihat, yang penting percaya. Haleluya. Kalau kita lihat dulu, apa yang kita lihat itu bisa hilang. Tapi kalau kita percaya dulu, nanti Tuhan kasih lihat. Makanya percaya saja. Amin. Karena itulah hidup orang beriman. Percaya saja. Tapi kalau naik motor, jangan kau tutup mata, percaya saja. Jangan. Kita kan udah dikasih hikmat sama Tuhan. Nanti kau naik motor tutup mata, percaya saja, percaya saja. Tentu gedubuk aja masuk jurang. Haleluya. Lu salahin pendeta salah khotbah, bukan lu yang salah. Haleluya, memahaminya. Makanya kalau kemarin korek kuping. Iya, korek kuping banyak ya, korek terus. Biar dengarnya bagus. Haleluya. Oh Pak, kuping saya udah bersih. Iya, hatimu korek supaya bersih. Haleluya. Biasanya Anda kan berdebat kan, harus lihat dulu kan. Istri saya juga dulu gitu, waktu makan nggak ada ikan. Mana ada, aku bilang. Mana ada? Mana? Lu nggak lihat, gua lihat, itu yang jelas. Jadi tidak perlu masalah ada atau tidak ada, yang penting lihat aja. Ya, dia nggak lihat, bukan masalah ada atau tidak ada, dia nggak lihat. Di belakang itu bisa aja kalau dia tutup mata nggak lihat saya. Ingat Elisa, bujangnya bilang, weh. Nanti orang Batak dengar katanya bahasa jorok lagi. Ini pembantunya bilang, yang pengawal dia, nah lu udah lihat tentara Arab itu banyak kali itu mau bunuh kita. Elisa datang, tentara Aram dikit dibandingkan tentara Tuhan. Bujangnya bilang, mana? Didoain, in Jesus name, kira-kira gitu ya. Tapi dulu nggak pakai nama Yesus, Yahweh lah. In Jesus name, langsung melihat tuh. Bujang, wih. Jadi istri saya, dia itu matanya waktu itu dia terbuka, tapi selaput dalamnya ketutup. Iya. Kulang ambil cuci tangan. Habis cuci tangan langsung datang orang antar ikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang membuat kita makin apa ya? Makin tidak khawatir hidup ini. Haleluya. Makanya saudara, kalau dalam situasi-situasi sulit, Anda harus bersyukur, karena di situ Tuhan mau membawa kau kepada iman dan dipimpin iman, kepada iman lagi dan dipimpin oleh iman kepada iman. Terus iman. Haleluya. Iya. Kadang-kadang di gereja ada orang bilang, amin. Bukan amin. Salah ya kalau amin. Iya, haleluya. Itu nanti yang dengar yang lain. Iya, tapi kalau amin. Harus begitu. Kalau kau mau bertumbuh, waktu saya khotbah ini kok mata kau gini. Kayak orang yang bener-bener jatuh cinta. Bener. Amin. Tapi kalau kau gini, iya, haleluya. Kau nggak bisa paham, haleluya. Kita baca Ibrani 11. Iya, Ibrani 11. Haleluya. Ayat 1, baca. Sudah? 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasarnya adalah iman. Haleluya. Tetapi buktinya lucu di sini. Buktinya tidak kelihatan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti yang tidak kelihatan itu apa? Iman. Haleluya. Dasar untuk kita bisa mempercayai yang tidak kelihatan itu apa? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Haleluya. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Haleluya.
Haleluya. Jadi kau nggak perlu harus lihat istrimu cantik. Yang penting dengan iman dia cantik. Pasti cantik. Iya, pasti cantik. Amin. Jangan kau lihat istri orang dengan iman cantik. Jangan. Istrimu lihat dengan iman cantik. Cantik, pasti cantik. Amin. Betul. Makanya jangan lihat dengan mata ini. Lihat dengan mata iman aja. Iya, matamu tutup. Apalagi kalau udah usia 70 kan. Usia 70 kan kalau nggak tutup mata payah. Iya, haleluya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kita baca di Matius 15, Yesus berkata kepada seorang perempuan Kanaan itu, imanmu sungguh besar, ibu. Luar biasa kan? Iya. Karena apa? Karena Yesus sudah tolak dia, nggak layak anjing menerima roti dari tuannya. Tapi layak dong Tuhan dari remah-remahnya. Boleh dong. Wah, imanmu besar, ibu. Jadi Anda kalau hanya dengar khotbah yang menyenangkan telinga, jangan bangga. Tapi kalau tertusuk-tusuk hatimu, banggalah saudara. Artinya saudara masih punya rasa sakit hati. Masih hidup. Hidup itu. Kalau orang yang ditusuk nggak sakit, itu bahaya. Iya. Makanya anak saya kemarin tuh habis main basket, berdarah ininya, kakinya bawah. Nggak rasa kok tadi, enggak, udah ketakutan saya. Kenapa ya? Ini penyakit apa ini? Tapi nggak tahu tak kenapa bisa nggak rasa dia ya. Intinya nggak penyakit lah, tetapi saya ketakutan lah. Karena orang hidup itu pasti kalau kena garis aja ini sakit. Haleluya. Jadi kalau udah firman ini menendang kau, nggak ada sakit-sakitnya, justru bahaya. Tapi kalau kau bilang, si pendeta ini kurang ajar nih, nusuk saya terus. Tapi sampai di sana, pas mau pulang kau di gerbang, Tuhan aku bersyukur. Tadi aku ditusuk. Betul. Tapi hasil penusukan itu membuat aku berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau Anda baca di Matius 8 juga Yesus berkata, dia bilang, wah aku kagum melihat iman. Tidak ada iman sebesar ini di antara orang Israel. Karena apa? Karena perwira itu datang ke Yesus. Yesus bilang, tenang, nanti aku datang ke rumahmu, doakan hambamu itu pasti sembuh. Udah, nggak usah, tenang aja Tuhan. Aku nggak layak. Aku juga ini perwira, di bawahku ada bawahanku. Aku ngomong pasti mereka kerjakan. Cukup sepatah kata. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kau sakit sekarang, nggak usah kau minta Tuhan banyak ngomong. Cukup sepatah kata. Bukan sepatah kata lagi. Cukup Tuhan begini, batuk. Sembuh. Haleluya. Cukup Tuhan batu aja, sembuh. Makanya waktu saya ngomong begitu saudara, di Labura sana, Rantau Prapat, semua pendeta-pendeta kumpul. Besoknya datang ke hotel. Pak, tadi kami memperbincangkan apa yang Bapak khotbahkan. Kalau Tuhan sekali batu aja beres semua. Gitu Pak? Iya. Terus saya bilang, tetapi bagaimana kau bisa buat Tuhan batu? Aing yang pusing Pak. Haleluya. Iya, kalau Tuhan batu. Jadi, iya. Ada teman saya, pendeta. Iya. Dia orang yang sebenarnya di sekolahnya itu yang boleh dikatakan di 50 orang itu dia ranking 49 lah. Di bawahnya lagi satu yang paling bodoh. Iya, iya, 50 orang. Tapi waktu itu ujian dia ranking 1. Kan dulu ABCD, ABCD, ABCD kan? Dia orangnya suka doa puasa kesaksian. Suka puasa terus SMA. Iya. Jadi dia nggak tahu, dibulut-bulutinnya aja. Iya. Jadi saudara, jangan kau pikir kalau ada ya di sekolah dibilang ranking 1 itu udah jelas otaknya pinter, belum tentu. Bisa-bisa kebetulan aja. Harus diinterview benar-benar. Ah, itu baru. Haleluya. Iya, itu kesaksian dia. Orang paling bodoh, makanya semua teman-temannya bilang, "Woi, woi." Namanya Joko lah, udah saya kasih tau lah. Haleluya. "Woi, Joko, kok hebat kau ya," katanya. Iya. Jadi saudara, kau kadang-kadang capek terlalu banyak belajar, tapi nggak banyak diam di bawah kaki Tuhan.
Belajar bagaimana buat empe-empe, belajar bagaimana buat ini, bagaimana biar laku ini, bagaimana biar laku ini. Kau belajar terus, tapi kau lupa diam di bawah kaki Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan Yesus, empe-empe ini kalau kau jual, goreng pisang ini, gorengan ini, apalagi satu lagi namanya itu, haleluya, ondol-ondol apa-apa itu. Iya, aku Tuhan, asal ku pegang ondol-ondol ini dibeli orang, kepincut orang itu. Iya, itu namanya, ada itu istilahnya. Pernah si Tere ngomong apa itu? Laba-laba apa itu? Hah? Bala-bala? Bukan bala-bala. Kalau ada jimat-jimatnya itu apa? Hah? Dum-dumpret. Oh, dum-dumpret. Iya. Haleluya. Jadi, saudara, orang pikir kita punya dum-dumpret. Iya, padahal enggak. Haleluya. Kita doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya, setiap orang mau beli ondol-ondol, dia cari di mana si Naomi ini katanya. Iya, dia ondol-ondolnya lain. Kalau ku makan itu ya, sekarang ku makan, kenyangnya besok pagi. Enak nggak? Luar biasa nggak? Luar biasa kan? Kita makan sekarang, pagi kenyang. Ini dia biasa saja, berarti kan mengirit. Oh, luar biasa memang. Itu kalau udah mujizat bisa, saudara. Nggak ada yang mustahil. Wih, padahal kita pakai gula biasa. Dia bilang, ih gulanya lain, manisnya loh. Ini gula asli. Yang lain itu pakai gula yang palsu katanya. Sari gula. Nah ini bukan gula bener dari Ibu Sari. Itu sari gula. Wah, luar biasa. Haleluya. Gak ada yang mustahil. Ih, saya pernah dengar cerita, saudara. Tahu? Tanya Pak itu Pak Arifin tuh, yang gerejanya besar di mana itu? Di Bali. Saudara tahu kenapa gereja itu dapat izin langsung dari Presiden Soeharto waktu itu? Kenapa? Iya. Itu saudara, ada anak Tuhan, dia jualan bubur. Iya. Waktu itu Pak Soeharto presiden, Ibu Tin makan di situ. Enak banget. Terus Ibu Tin nanya, kalau aku ngomong, yang kau minta apa? Kalau saya mau kasih, kau mau minta apa sama saya? Dia cuma minta biar gereja diizinin dibangun. Kalau kau pasti ditanya sama Ibu Tin waktu minta apa, pasti minta mobil. Makanya Tuhan nggak kasih, masakanmu nggak enak terus. Iya. Kalau dia apa? Gereja langsung. Zaman itu saudara sulit bangun gereja, itu gereja langsung dibangun besar tuh. Tanya tuh Pak Arifin. Ceritanya begitu yang saya tahu. Haleluya. Makanya aku berdoa di sini biar banyak di sini wanita-wanita yang besok jualan bubur. Haleluya. Iya. Sehingga waktu istri Pak Jokowi makan, wih enak banget nih. Iya, terus dia tanya, Ibu Epa, apa yang kau minta? Kalau aku bertanya, kau mau minta apa sama saya? Bangunkan. Kalau udah di otaknya mobil nggak jadi, masakannya jadi nggak enak. Langsung dia bilang, bangunkan gereja untuk pendeta Lubis. Wah, iyalah. Haleluya. Nah, semua akan digoncangkan, tapi yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Angkat hatimu, angkat dua tangan. Tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya terus tinggal di dalam kerajaan Allah, tidak tergoncangkan. Hidup saya tetap terlindungi, terjagai, terpelihara, karena saya tidak tinggal di dunia, tapi tinggal di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Semua goncang-goncang, tapi saya tidak goncang, karena saya ada di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkenan untuk saya tinggal di dalam kerajaan-Nya. Saudara, saya mau bilang saudara, kalau tidak ada darah yang tertumpah di atas Golgota, Anda nggak mungkin layak untuk menyembah Tuhan. Amen. Kalau ada orang sombong dengan kebaikannya, nggak mungkin dia bisa menerima keselamatan. Puji Tuhan, ada darah yang tertumpah di atas Golgota. Amen. Sehingga kita layak tinggal dalam kerajaan Tuhan. Amen.
Biarlah darah itu mengalir dalam hidup. Mengalirlah darah itu dalam hidup. Mengalirlah darah Yesus dalam hidup. Mengalir darah Yesus dalam hidup. Setiap Kamis malam kita perjamuan kudus. Haleluya. Makanya datang Kamis malam, terus kita perjamuan kudus. Tuhan Yesus, lihat, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Berkati tangan-tangan mereka. Biar apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Hidup mereka tidak kekurangan, Tuhan. Bukan karena mereka hebat dan jago cari duit, tapi karena hidup mereka diberkati Tuhan. Sehingga dalam situasi sulit pun mereka dipelihara Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Saudara, saya berdoa dari sini. Apa yang kukatakan engkau imani, engkau percaya. Karena ngomong saya penuh kuasa apapun, kalau kau nggak percaya, semuanya tidak bisa terjadi. Tapi kalau kau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya tahu banyak di antara saudara ini yang lagi ngeluh. Kok gini ya, kok gitu ya, kok gini ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semakin banyak kau ngeluh, semakin kau keluar dari kerajaan. Tapi ketika kau mengucap syukur, kau tinggal dalam kerajaan Tuhan. Dan saya percaya, kalau kau selalu mengucap syukur, tanganmu diberkati. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Kau tidak kelaparan, kau dipelihara Tuhan. Nggak mungkin kau jadi pengemis. Nggak mungkin anak cucumu nanti miskin melarat di jalan-jalan. Nggak mungkin. Jangan kita berpikir terlalu jauh sekali gimana anak cucuku nanti gimana. Asal mulai sekarang kau terus ajak anak-anakmu tinggal di dalam kerajaannya, sampai anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat anak orang benar minta-minta roti sampai anak cucunya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya.